Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita jumpa kembali dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Malam ini tamu saya spesial karena selain berprofesi sebagai dokter, beliau yang satu ini juga pecinta dunia fotografi bersama komunitasnya. Kita akan bincang-bincang selengkapnya setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti janji saya tadi, ada tamu saya malam ini, seorang dokter yang juga berprofesi sebagai fotografer. Jadi kadang kita suka bingung gitu kan, mau ngundangnya sebagai dokter atau sebagai fotografer nih. Oke, Assalamualaikum Dokter Didi Permadi. Waalaikumsalam Mbak Ani. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat selalu. Oke, jadi karena kita adalah satu angkatan ketika SMA, gimana nih pemirsa, wajahnya nggak jauh mirip kan ya? Jadi memang usia-usia segitulah ya. Iya, begitulah ya. Begitulah ya. Oke, sehat, tetap semangat Dokter Didi. Terima kasih sudah hadir di Ngobras malam ini. Kalau pendengar dan juga pemirsa tahu Dokter Didi ini bertugas di 2 rumah sakit ya di Sumeneb. Kalau kita mungkin mengenalnya sebagai dokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi. kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tapi malam ini saya mau ngobrolin soal profesi beliau juga sebagai seorang fotografer. Iya. Oke, dari komunitas fotografi RSUD MA. Itu apa tuh RSUD MA? Iya, RSUD MA karena kita komunitasnya tergabung dalam satu instansi awalnya. Jadi itu kepanjangan dari instansi tempat kita bekerja, yaitu komunitas fotografi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Waduh. Jadi itu komunitasnya terdiri dari dokter-dokter semua atau gimana nih? Ada beberapa banyak profesi di situ. Ada dokter, ada 2 orang dokter, ada perawat, ada kesehatan masyarakat, ada yang dari sarjana ekonomi, dari administrasinya itu ada. Oh gitu. Waduh. Jadi kalau nggak ada Ngobras, kita nggak tahu nih kalau ternyata para nakes juga suka fotografi gitu ya. Iya, benar. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih Dokter Didi, awalnya terbentuknya komunitas ini seperti apa nih? Iya, awalnya itu dari surat perintah direktur sebenarnya. Oh ya, ada surat perintahnya ya? Jadi awalnya itu ada lomba fotografi antar instansi RS Sumeneb Sekabupaten ya. Nah setelah itu mulailah kita mencari bakat-bakat di RSUD yang suka fotografi. Oh, nah gitu. dari situ kita mulai bergabung membentuk komunitas seperti itu. Tahun berapa itu? Kita masih baru sebenarnya. Kita mulai terbentuknya sekitar November tahun 2023. 2023. Oke. Jadi saat itu pemerintah Kabupaten Sumeneb mengadakan sebuah event lomba fotografi, yaitu kalau tidak salah diadakan kerjasama sama KFI. Titelnya itu Masa Kejayaan. Masa Kejayaan. Oke. Apa waktu itu yang diangkat mewakili topiknya? Oke, waktu itu kami mengambil dua tema. Tema yang pertama tentang nuansa pedesaan, dapur di pedesaan di Sumeneb. Jadi kita menghunting fotonya itu di daerah Gapura sana, Gapura di agak pelosok. Jadi dia masih menggunakan tungku tradisional, masih menggunakan kayu bakar seperti, dan dapurnya juga masih dapur-dapur yang khas Madura gitu. Jadi kita angkat di situ. Nah, terus yang kedua kita mengambil kerajinan batik. Kerajinan batik di
Pakandengan di sana. Ya, ya. Jadi kita memfoto, memotret di sana tentang aktivitas sehari-hari pembuatan batik khas Sumeneb. Oh, seperti saya. itu. Oke. Jadi awalnya terbentuknya komunitas fotografi di RSUD Muhammad Anwar ini sendiri awalnya dari perintah direktur dulu nih, Iya, karena benar mau sekali. jelang lomba gitu kan. Nah, Benar. itu yang menyeleksi siapa saja sih yang suka foto-foto, yang suka fotografi itu siapa waktu itu, dokter? Waktu itu kan mungkin mereka searching dari sosial media kita gitu. Oh. Siapa yang paling banyak foto selfie-nya atau apanya nih? Iya, jadi di situ dilihat, oh ternyata di RSUD ini ada beberapa nih yang suka fotografi. Mungkin genrenya berbeda-beda di Oh, situ. oke. Ada yang genrenya foto potret, ada yang genrenya fotografi landscape kayak gitu-gitu. Jadi kita ada yang genre fotografi handphone. Jadi dia memaksimalkan handphonenya untuk menghasilkan sebuah karya fotografi yang bagus. Nah, dari Keren situ, tuh. dari situ kita bergabung, saling sharing-sharing tentang ilmu-ilmu fotografi yang kita punya. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi ada hikmahnya juga nih perintah direkturnya ya. Iya. Bisa berkembang sampai sekarang. Bakatnya tersalurkan. Bakatnya tersalurkan. Jadi setelah berjibaku dengan pasien-pasien yang bermacam-macam, kemudian pada saat waktu luang bisa untuk menyalurkan bakat terpendamnya gitu ya. Iya, benar. Oke, itu ada pelatihannya nggak sih, Dok? Kalau pelatihan secara komunitas kita ndak ada, cuman kita masing-masing itu sudah sebenarnya punya basic-basic fotografi sendiri. Kalau saya pribadi, saya selain ikut kursus-kursus tentang dunia fotografi, Ikut kursus juga, dokter, ikut kursus. Iya, jadi fotografi secara umum. Lalu saya juga memperdalam tentang fotografi newborn. Bayi-bayi yang baru lahir, dari usia 2 hari sampai 14 hari, itu saya memperdalam di sana dengan mengikuti kursus-kursus di bidang situ. Oh gitu. Kenapa tertarik dengan fotografi khusus newborn itu sih? Karena kalau kita lihat kan ada pepatah mengatakan bahwa wajah bayi itu akan berubah-berubah gitu ya. Nah gitu. Jadi kan kemampuan otak kita untuk menyimpan suatu memori gak akan selama itu gitu. Jadi kita mau untuk mengabadikan, melihat sejarahnya wajah awalnya saat baru lahir itu seperti apa, seperti itu. Jadi itu awalnya kenapa saya tertarik di bidang fotografi newborn. Di samping itu kan juga di Sumeneb masih jarang saat itu untuk dunia fotografi newborn itu ya. Jadi saya berusaha mengambil peluang untuk menangkap peluang masyarakat Sumeneb yang ingin memfoto bayi-bayi baru lahir dari mereka. Gitu. Oh begitu ya. Wah ini juga bisa jadi side job dong. Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Oke, tadi juga sempat disebutin nih ada beberapa istilahnya seperti klasifikasi untuk fotografi sendiri di teman-teman di RSUD. Ada tadi foto apa? Landscape. Landscape. Ya, Apa jadi tuh? foto dia memotret pemandangan alam. Misalkan foto di pantai saat sunset, saat sunrise gitu-gitu. Itu ada Dokter Gigi Ito, spesialis konservasi gigi. Iya. Beliau Halo itu, Dokter Ito. cuma sayang beliau nggak bisa hadir hari ini. Iya, oke. Lalu ada fotografer yang khusus mendalami fotografi handphone. Oh iya. Jadi handphonenya itu dimaksimalkan ya. Dimaksimalkan. Misalkan nih. Jadi misalkan dia mengambil sama juga bisa untuk landscape tuh bisa, dan dia juga ahli di bidang foto makro. Jadi kayak memotret benda-benda kecil kayak serangga, terus ya seperti itu, benda-benda yang kecil tuh difoto pakai handphonenya. Sehingga bisa kelihatan besar ya di fotonya. Iya benar, detail-detail keindahan dari hewan-hewan serangga itu kelihatan bagus gitu. Itu gimana sih caranya supaya dari foto yang kecil itu kemudian terlihat jadi besar tanpa merusak keindahannya? Misalkan kan kalau kita ngezoom sesuatu biasanya pecah-pecah tuh dong. Itu rahasianya apa supaya tetap bagus gitu? Iya, rahasianya pakai lensa makro. Mahal ya. Ya. Lumayan lah. Kisarannya berapa kalau lensa makro itu? Kalau buat handphone sih tidak terlalu mahal, mungkin sekitar 400. Emang ada ya kalau untuk handphone ada khusus? handphone dia yang di Mas Freddy itu, dia seorang perawat, dia ahli bidang itu, dia khusus ahli di bidang makro seperti itu. Kisarannya mulai dari 400.000 sampai yang jutaan juga ada gitu. Oke. Kalau lensa sendiri yang bukan handphone? Kalau Yang biasanya lebih mahal kamera ya? lagi. Iya, lebih mahal lagi Bisa kalau itu. berjuta-juta koma-koma gitu ya.
Ya begitulah. Aduh, waduh macam-macam ya. Ada apa namanya di sana selain dokter, perawat, terus siapa lagi nih yang suka fotografi? Yang suka fotografi ada sarjana kesehatan, sarjana kesehatan masyarakat SKM. ya. Ada Mbak Vinda. Jadi Halo Mbak Vinda. tapi kalau Mbak Vinda ini lebih ke arah editing. Beliaunya suka saya editing, terus editing video, podcast kayak gitu-gitu. Beliau yang ininya menghandle di situ. Oh seperti itu ya. Jadi waktu itu dapat juara berapa nih? Kalau kita sudah 2 kali ikut lomba. Yang pertama kali itu kita dapat juara 3. Juara 3 di kabupaten ya. Iya. Lumayan dong juara 3 kan? Iya, terus yang lomba kemarin yang tahun 2024 yang lomba diadakan oleh Nikonian juga, itu kita dapat juara harapan. Oke. Itu harus per kelompok ya dok? Atau gimana sih? Kalau yang untuk lomba-lomba itu? Kalau yang KFI itu sebenarnya kita mewakili instansi langsung. Jadi kita itu ada banyak kru di situ. Ada kru fotografer, ada kru yang bagian lightingnya. Jadi kita akan menggunakan artificial lighting. Jadi kita ada yang cara mengatur lightingnya kayak apa gitu. Kita ada timnya di situ. Kalau yang lomba yang kemarin yang kedua itu yang Nikonian kemarin itu kita on the spot. Jadi lombanya pada saat ada acara kita ngambil momennya di situ. Oh, candid gitu ya. Iya, begitu. Oke. Apa sih yang menarik dari foto candid, Dok? Kalau foto candid itu ekspresinya ya, saya suka ekspresinya. Ekspresinya kan alami, tanpa kita polis, tanpa kita apa-apain. Jadi tanpa kita harus diaba-abai, senyum atau apa gitu ya. Jadi kejujuran di ekspresi itu yang saya suka di bidang candid seperti itu. Gitu. Itu ada ahlinya nggak sih kalau di komunitas? Kalau saat ini masih belum. Saya juga masih baru belajar di situ. Di luar genrenya sebenarnya. Apa hal yang paling menarik dari candid itu, dokter? Kalau candid tuh cari momennya ya, cari momen yang pas kayak gitu. Itu kan kita untuk mendapatkan suatu gambar yang bagus itu butuh kesabaran. Karena setiap saat orang itu pasti tertawa atau mendapatkan angle yang paling pas di wajahnya seperti itu. Atau ada momen-momen yang menarik itu kan tidak setiap hari terjadi dan tak setiap detik terjadi. Jadi kita menunggu gitu, mengamati kayak harus gitu. Sabar dong. Iya, terus sama kita kan tidak men-set dari situasi di lingkungannya. Jadi gimana caranya kita dapat mengkomposisikan si objeknya sama backgroundnya itu biar menyatu, dapat ceritanya seperti itu. Oh, jadi ada alurnya juga dong? Iya. Gimana nih cara menentukan alurnya? Kalau menentukan alur, imajinasi sih sebenarnya. Jadi kita lihat misalkan ini ada komposisi apa nih yang bagus nih, misalkan ada di situ ada garis-garis atau ada pattern atau ada warna-warna gitu-gitu, kita lihat di situ. Oh, kira-kira yang bagus nih pakai komposisi ini, objek ini harus dimasukkan gitu. Terus kita mau masukkan cerita apa nih di foto ini? Misalkan ceritanya bapak-bapak tukang bakso lagi senyum melayani kliennya kayak gitu-gitu. Terus baksonya seperti apa? Misalkan seperti itu. Jadi kita mengkombinasikan apa yang ada di lapangan kayak gitu. Oh, seperti itu. Oke. Kalau teman-teman dari komunitas fotografi RSUD MA ini apakah sekedar berkumpul, berkomunitas, berbagi ilmu, sharing-sharing, pengalaman dan sebagainya, atau Anda-anda semua ini sudah membuka buat jalur bisnis nih? Kan bisa untuk side job juga ini kan ketika ada acara-acara tertentu. Iya, kalau yang itu ada beberapa yang cuma hobi aja, sebatas hobi. Terus kalau misalkan yang kayak seperti yang Mas Freddy itu, beliau itu lebih sering ikut lomba-lomba. Nah, jadi lomba-lomba foto misalkan di media sosial kayak gitu itu beliaunya sering ikut. Kalau saya terjun di bisnisnya juga. Ya, di fotografi newborn kalau saya lebih fokus di sana. Seperti itu. Kalau teman-teman yang lain ada nggak sih yang kemudian misalkan nih di Sumeneb ada acara pernikahan, wedding atau wisuda atau apa, itu kan butuh untuk diabadikan nih momennya. Ada nggak teman-teman dari komunitas yang kemudian terjun ke dunia itu? Kalau terjun ke arah wedding fotografi itu udah ada. Cuman kalau saya sih sebenarnya buat orang-orang dekat, misalkan ada yang mau wisuda anaknya atau ada teman dekat yang mau ini, saya juga bisa untuk mengabadikan momen tersebut kayak gitu. Oh gitu. Terakhir itu saya motret boleh sebut
sebut Apa tuh? nama sekolah gitu? Sekolah, nggak apa-apa nggak sekolah. ya. Jadi kemarin saya juga memotret di graduationnya dari Binar Junior High School. Oh, teman kita juga iya, kan. Halo terus- Ustada Iting. Ya. jadi saya buka booth di situ untuk mengabadikan momen-momen murid-muridnya yang mau foto di situ. Oh gitu, aduh keren ya. Heeh. Kalau ngomong-ngomong soal fotografi untuk wedding itu ada keahlian khusus ya dok yang dibutuhkan? Ada. Jadi tiap genre itu ilmunya beda-beda masing-masing. Oh gitu. Alatnya juga Tiap beda-beda. acara beda. Tiap Iya, tiap kalau momen. tiap genre. Genre itu misalnya aliran, apa? Misalkan ada wedding fotografi, Oh. ada newborn, ada Oke, landscape, oke. ada misalkan Makro, tadi makro, itu. human interest. Nah, itu Oh. beda-beda butuh keahlian khusus, ada ilmunya masing-masing di situ. Oke, Dan oke. butuh peralatannya juga beda-beda. Beda ya? Iya. Oh, ternyata. Oke. Terus untuk kedepannya apa nih yang harapan-harapan yang barangkali belum dicapai oleh teman-teman dari komunitas fotografi ini? Oke, kemarin sempat bincang-bincang sebenarnya. Jadi kita ingin mengabadikan momen-momen di rumah sakit. Nah, jadi kita mau bikin ya Semacam film dokumenter. ya misalkan kondisi keluarga pasien seperti apa, kayak gitu. Momen-momen pelayan kita berikan kepada pasien seperti apa. Nah, kita sempat diskusi sana dan mungkin ada lomba fotografi mungkin di bidang rumah sakit untuk mengabadikan momen yang ada di rumah sakit seperti itu sepertinya kalau ide seperti itu bagus banget ya, karena kan nyambung gitu dengan yang Anda geluti setiap hari gitu kan, dengan pasien-pasien, dengan obat-obatan dan sebagainya. Oke, apa sih sebenarnya hal yang paling menarik dari dunia fotografi ini sehingga seorang dokter, perawat, sarjana kesehatan dan sebagainya, intinya nakes-nakes ini kok bisa kemudian terjun ke fotografi sih, kan jauh gitu ininya hubungannya tuh dari kesehatan ke fotografi gitu. Iya, apa sih yang paling bikin menarik interest gitu? Sebenarnya kalau saya sebagai dokter gitu ya, di dunia kedokteran itu diajarkan medical is art. Jadi dunia medis adalah seni. Jadi kita bagaimana menangani satu pasien dengan pasien lain meskipun penyakitnya sama, itu penanganannya kan berbeda, pendekatannya berbeda. Nah, karena seninya itu kita masukkan juga di seni fotografi sini. Kalau di fotografi kan kita melihat keindahan, kita mengabadikan momen, dan momen itu mungkin tidak akan terulang di kemudian hari. Kalau misalkan kayak saya foto newborn itu dalam waktu 3 bulan, hitungan bulan aja kan sudah ganti, sudah yang sebelumnya tidak bisa duduk jadi bisa duduk. Nah, jadi kita mengabadikan momen situ. Saya suka sejarah, kita bisa melihat foto landscape, tahun 2010 foto Pantai Lombang nih seperti ini. Nanti mungkin kemudian hari di kemudian hari mungkin tahun 2024 beda lagi kayak gitu. Jadi ya kita suka sejarah juga kayak gitu, karena kita susah move on ya. Oh gitu ya, jangan buka ini dong kalau susah move on. Iya, jadi sejarah itu harus tetap dilihat, dikenang gitu ya. Bagaimanapun kita yang sekarang ini adalah sebenarnya berasal dari masa lalu. Boleh kan kita melihat spion ke belakang, tapi jangan ngelihatnya ke belakang terus gitu kan. Jadi harus ada ini untuk yang akan datang. Oke, Dokter Didi, mungkin saya kasih kesempatan deh untuk menyapa teman-teman dari komunitas fotografinya. Jangan lupa ya, Ngobras di like, share, and comment. Oke. Oke, silakan. Oke, halo teman-teman. Ya, saya mewakili teman-teman dari sini. Halo Dr. Ito, Mbak Vinda, Mas Freddy, Mbak Sinta, Mas Yudi. Ya, mungkin cuma saya nih yang berada di sini. Karena semuanya nggak bisa ya hari ini ya. Dengan kesibukannya masing-masing. Semoga di ke depan kita bisa gabung di sini. Oke, baik. Paling terakhir nih, apa hal-hal yang kepingin disampaikan untuk teman-teman dan juga para pecinta fotografi di luar sana? Silakan Dokter Didi. Iya, oke. Jadi kalian bisa mengekspresikan diri kalian sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jangan pernah ragu, jangan pernah ada batasan-batasan. Oh, saya seorang tenaga kesehatan, nggak usah jadi fotografer, nggak usah jadi apa. Jangan seperti itu. Kalau kita merasa sudah senang, passionnya ke arah sana, dilakukan saja selama hal itu positif. Waduh, keren banget. Jadi jangan pernah kita membatasi diri kita dengan profesi kita. Benar. Saya misalkan sebagai announcer barangkali ya, jangan pernah membatasi untuk
kemudian bisa terjun ke dunia lain gitu kan. Dunia lain. Fotografi boleh nggak kita Boleh gabung banget di nih. fotografi? Dengan Kalau sangat yang suka terbuka. selfie gimana? Boleh juga ya? Boleh, mungkin Gabung. dijadikan model kalau kayak gitu. Oke, baik, terima kasih sudah hadir di Ngobras untuk edisi hari ini Dr. Didi Permadi dari Komunitas Fotografi RSUD MA. Sukses selalu untuk Amin, sama-sama. karirnya dan juga side jobnya. Terima Dan kasih. teman-teman semua di komunitas fotografi, terima kasih, sehat selalu. Insya Allah kita akan jumpa kembali di kesempatan yang lain, tentunya dengan obrolan lain yang lebih berkualitas dan menginspirasi. Terima kasih, saya akhiri Ngobras untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.